Hukum Kirchhoff. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff ini. Jadi, hukum Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama, kita akan belajar hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini udah dipelajari di SMP, yang bunyinya seperti ini. Jumlah arus yang masuk di titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, contohnya pada rangkaian seri paralel. Jadi yang keluar itu harus sama dengan yang masuk ke titik percabangan. Nah, contohnya ini titik percabangannya titik A. Jadi ini ada I1, I2, I3, I4, I5. Di sini arah I1 masuk, I2 keluar, I3 keluar, I4 masuk, I5 masuk. Misalnya kita buat nilai I1 ini 2 ampere, nilai I5 misalnya 3 ampere, nilai I4 ini 5 ampere. Nah, I3 ini besarnya adalah 7 ampere, maka berapa nilai I2? Berarti tinggal kita masukkan aja. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk tadi I1, I5, I4. Berarti I1 ditambah I5 ditambah I4 sama dengan yang keluar. Yang keluar tadi dari titik percabangan ini adalah I2 dan I3. Sama dengan I2 ditambah I3. Kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Berarti 10 ampere sama dengan 7. I3-nya I2 ditambah 7 ampere. Berarti udah ketemu I2 itu adalah 3 ampere. Nah, ini untuk hukum 1 Kirchhoff. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini bunyinya seperti ini. Pada rangkaian tertutup, jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Atau pada rangkaian tertutup, jumlah seluruh tegangan atau beda potensial sama dengan 0. Rangkaian tertutup itu artinya rangkaiannya terhubung, bukan terputus. Jadi kalau ada saklarnya berarti saklarnya di on. Nah, itu namanya rangkaian tertutup. Seluruh tegangannya adalah 0. Pada rangkaian tertutup, jumlah total tegangannya sama dengan 0. Nah, contohnya, yang ditanya misalnya di sini adalah berapa I-nya. Karena ini rangkaiannya seperti ini, maka I-nya ini nanti sama semua. Berarti kita tinggal cari aja. Nah, caranya adalah kita menentukan yang pertama, menentukan arah putarannya. Arah arusnya itu gimana? Atau kita buat arah loopnya. Arah loopnya ini, arah lingkarannya ini bagaimana? Nah, ini bebas ya, bebas. Kalau nanti hasil akhirnya arusnya bernilai negatif, berarti arah yang kita buat itu, arah loop itu bukan arah arus, berarti kebalikan dari si arah arusnya. Atau kalau hasilnya positif, berarti arusnya itu mengikuti arah loop yang kita buat. Nah, contohnya kita buat arah putaran loopnya seperti ini. Berarti dia ngalir dari D ke C, ke B, ke A, ke D, gitu ya. Berarti sekarang kita masukkan ke hukum kedua Kirchhoff ini. Jumlah GGL ditambah jumlah I dikali R sama dengan 0. Berarti kita mulai dari sini, arahnya ini, kita ngikutin arahnya. Nah, yang pertama ketemu ini kutub negatif kan? Kutub negatif dari GGL 2. Kalau ketemu negatif duluan, maka tanda negatifnya juga masukkan. Karena ini kutub negatif dulu, berarti kita masukkan min GGL 2. Kemudian kita naik. Ini ada resistor. Berarti ini I dikali R gitu ya. Ditambah I dikali R. R-nya ini R1. Terus naik lagi. Ini ketemu GGL 1. Nah, GGL1 ini yang pertama ketemu itu adalah kutub positif, berarti kita buat tambah GGL1, terus ditambah sini ada hambatan lagi, berarti I dikali R2 sama dengan 0. Nah, I di R2 ini sama dengan I di R1 ya, jadi untuk rangkaian ini arusnya di sini sama dengan arus di sini, karena ini satu titik percabangan nih, rangkaian sama nih, rangkaian seri lah gitu. Nah, sekarang kita masukkan min GGL2 12
ditambah I kita belum ketemu, R1 8 ditambah GGL 1 6 ditambah I nya belum ketemu kali R2 10 sama dengan 0. Berarti ini 8I ditambah 10I, langsung masukkan 18I min 12 tambah 6 sama dengan min 6, pindah ke ruas yang berbeda berarti nanti sama dengan 6, maka I nya adalah 6 per 18 ampere atau 1 per 3 ampere. Ini nilai arusnya. Jadi untuk rangkaian yang kayak gini langsung masukkan aja. Nah ini kan ketemu hasil arusnya sama dengan positif, berarti arah putarannya ini sudah benar. Jadi arah arusnya memang ngalir dari D ke C ke B ke A ke C. Jadi ini adalah arah dari arusnya. Kalau ini nilainya misalnya kita dapat negatif, maka kebalikannya, berbeda dengan arah si arusnya, arah putaran loop yang kita buat. Nah gitu ya. Nah triknya untuk yang ini supaya hasil akhirnya ini positif, kita geraknya mulai dari kutub negatif yang muatan yang GGL-nya paling besar. Karena kamu lihat nih, GGL 1 6, GGL 2 12. Lebih besar 12 kan? Maka kita jalannya mulai dari yang min 12. Kutub negatif dari GGL yang lebih besar. Nah, setelah ini nanti kita masukkan nilainya pasti positif.